warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada hari ini telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam sosialisasi budaya positif. Di sini saya akan memaparkan mengenai budaya positif yang harus dilaksanakan di sekolah kita. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kesannya hari ini baiklah untuk kita lanjut saja. Dari kegiatan yang sembilan, kemudian fasilitator saya yaitu Bapak Prabu Supromo mengikuti TGP dan berikutnya. Nanti kita langsung ketemu dengan pengajar praktik. Kalau fasilitator hanya di dunia mengikuti saja. Di sini kita mulai ya Pak Ibu-Ibu mengenai budaya positif. Ada yang tahu apa itu budaya positif? Ya, ready? Ya, kita membiasakan berpikir positif. Ada yang tahu lagi Ibu-Ibu? Iya, kebiasaan positif. Jadi intinya positif itu pekerjaan yang baik-baik, ya, yang baik-baik yang kita lakukan. Berarti di lingkungan sekolah budaya positif itu memang harus kita lakukan. Misalnya anak-anak pas dan anak terbiasa, itu biasa budaya positif di sekolah. Ya, nah ini budaya positif. Budaya positif ini sama saja dengan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah. Berpihak kepada murid sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat dan bertanggung jawab. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin positif di sini merupakan cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman. Lagi Ibu, tegakkan ke depan. Nah, sudah menjadi kebiasaan kita ya. Kita ubah menjadi budaya positif. Misalnya, ayo anak-anak, saya jangan lupa dikerjakan ya. Kalau sudah dikerjakan, Ibu akan memberikan reward untuk kalian. Nah, kita menimbulkan budaya positif kepada anak tanpa memberikan ancaman, ya. Kemudian, ini profil nilai-nilai profil Pancasila terkait dengan nilai-nilai kebajikan. Ada 6 ya profil Pancasila, Bapak dan Ibu. Imbalan atau penghargaan yang tadi. Biasa kalau anak-anak itu diberikan reward sampai dia akan terbiasa bekerja. Nah itu kita biasa sebut dengan imbalan. Kemudian menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah ini kita biasakan dengan mengurangi menghukum. Oke, ada timbal balik kita memberikan nasihat kepada anak tersebut. Kemudian menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini termasuk juga motivasi perilaku manusia. Kemudian untuk keyakinan kelas, di kelas Ibu masing-masing pasti sudah tersedia keyakinan kelas. Sebetulnya keyakinan kelas sudah kita sepakati dengan peserta kita ya, peserta didik kita ya Ibu-Ibu ya. Maunya anak-anak kita di dalam kelas itu apa? Nah di sini kalau di kelas saya sendiri sudah saya buat keyakinan atau kesepakatan kelas. Jadi anak-anak itu ibaratnya menguasai kelas ini menurut kehendak dia. Jadi kalau dia mau keluar, apa nggak mau keluar? Pasti dia mau izin Bu. Nah kita kelas kita. Jadi anak-anak itu merasa nyaman di dalam kelas karena dia membuat peraturan dalam kelas itu mereka sendiri. Tanpa ada paksaan dari anak-anak itu sudah terlalu patuh. Nah, ibaratnya harus guru dia itu campur dengan guru. Benarnya tidak ya. Jadi kita ini posisinya itu berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi kita cuma merangkul murid, merangkul murid. Jadi posisi kita itu bukan yang paling atas dari anak-anak. Jadi sama-sama. Jadi posisi kontrol dalam budaya positif ini ada 5 Ibu-Ibu ya. Yang pertama sebagai manajer, kemudian sebagai teman, ini penghukum. Kalau penghukum ini biasanya zaman-zaman kita dulu sekolah, kita tahu guru itu selalu memberi hukuman kalau kita tidak membuatkan tugas. Nah ini biasanya jarang kalau sekarang dipakai, apalagi kalau kita sudah sekolah penggerak ya Ibu-Ibu ya. Kemudian satu lagi sebagai pembuat merasa bersalah.
membuat merasa bersalah di sini, yaitu biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali nak pada kamu. Kenapa kamu seperti itu? Kan kalau kita ajak anak itu, misalnya kita nih bu ya, namanya manusia, pasti kita nih punya sabar kita ini ada batas. Jadi kalau anak-anak itu sudah kelewatan, jadi apa? Pasti kita lupa seperti itu ya bu ya. Nah jadi anak-anak itu akan luluh. Nah jadi di sini ada, pemantau di sini kita ini mengawasi dan bertanggung jawab. Tapi kebanyakan di sini kalau saya sendiri, jadi ibu bisa memilih di antara 5 ini posisi ibu itu sebagai apa? Atau sebagai manajer, teman, pemantau, atau sebagai penghukum, atau pembuat rasa bersalah. Kalau saya kemarin pas kami Zoom ditanya posisi ibu-ibu di sekolah itu sebagai apa? Kita bisa sebagai manajer atau pemantau. Jadi manajer itu tadi, manajer ya. Kalau sebagai teman, kayaknya kita kurang cocok ya bu ya. Kalau sebagai teman, karena posisi kita ini guru SD. Kalau kita posisi kita jadi guru SMA, nah itu lebih cocok ya sebagai teman. Kan sama jadi pemikiran anak-anak sudah dewasa. Nah kalau di sini kita sebagai manajer tadi, kemudian juga sebagai pemantau, pengawas anak-anak. Nah seperti itu ya ibu-ibu ya. Sudah sampai sini, ada yang ingin tanyakan ibu-ibu? Sebagai apa kita lingkaran budaya positif ibu-ibu ya. Pertama, budaya positif itu dimulai sebagai apa kita lingkaran budaya positif ibu-ibu ya. Pertama, budaya positif itu dimulai dari lingkungan positif dulu ya. Nah sudah lingkungan positif, lanjut ke keyakinan kelas jadi dalam kelas kita tadi. Kemudian baru di peraturan kelas yang kita buat bersama anak dan guru. Nah ya. Ya, sudah dari sini atau kita mulai dengan sesi tanya jawab ya ibu-ibu ya. Baiklah, yang ingin mengajukan pertanyaan boleh. Ya Ibu Leni. Bagaimana kalau kita bagaimana kita menerapkan budaya positif itu kapan? Oh ya, bagus sekali ya pertanyaan Ibu Leni ya. Kita menerapkan budaya positif itu dimulai dari anak-anak itu masuk ke lingkungan sekolah ya. Untuk di budaya positif di dalam sekolah ya ibu-ibu ya. Nah kemudian dia mulai menerapkan budaya positif itu di lingkungan sekolah sampai dia pulang, dan di rumah juga boleh kita terapkan budaya positif tersebut. Jadi anak-anak sudah terbiasa dengan kegiatan yang positif ya. Ada lagi ibu-ibu? Oke, terima kasih. Ya sama-sama ibu. Ayo. Baiklah, satu lagi untuk yang ingin tanyakan. Ya. Ada 5 budaya positif. Iya, benar Ibu Lin. Ya, sekarang yang budaya positif guru sebagai teman itu yang bagaimana? Oh iya, bagus sekali ya. Pertanyaan Ibu Lin, posisi teman ya, teman bagi anak-anak. Kita lihat lagi ya slide-nya untuk teman. Posisi teman itu di ya. Nah, di sini ya, Lin ya. Jadi posisi teman di sini, guru itu pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Nah, jadi kita itu posisinya kita itu jadi teman si anak tadi, teman ya. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau kita ajak diskusi mungkin anak tersebut ya Bu ya, maunya apa itu anak tadi. Misalnya kehendak anak tadi mau seperti ini, ya kita coba ikuti dulu. Bu, misalnya aku tidak mau nulis ini terlalu banyak Bu, capek. Jadi dia mau seperti yang ini Bu, cuma yang ini saya. Nah boleh kita seperti itu. Jadi ya, jadi kita ikuti dulu. Kemudian komunikasinya. Kemudian ini juga posisi teman itu pada guru biasanya bisa negatif atau bisa positif. Maksud di sini bisa negatif atau positif. Misalnya, ayo bantulah
Demi Bapak ya. Ya sudah, kalian ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Sepertinya ini semuanya yang positif ya Ibu-Ibu ya? Bagaimana Ibu? Ya, itu dulu ya Bu ya. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan Ibu? Pas ya, baiklah. Untuk sosialisasi mengenai budaya positif saya akhiri. Jika nanti ibu-ibu kurang paham, kita akan lanjutkan lagi sosialisasi kita, dan juga bisa langsung bertanya kepada saya ya ibu-ibu ya. Dan juga saya mohon doanya agar pendidikan saya ini cepat selesai dan tidak ada hambatan, juga tidak ada halangan rintangan, badan tetap sehat. Amin. Kemudian selalu bahagia. Amin. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.